Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Kali ini saya akan menyampaikan sebuah informasi yang disampaikan langsung oleh Al-Mahdi sebagai pembuka tabir rahasia Allah Subhanahu wa Ta'ala di akhir zaman. Adapun informasi yang akan saya sampaikan ini adalah informasi yang hanya bisa diketahui dan dijelaskan oleh seorang utusan, yakni bagaimana cara Allah menyampaikan sebuah petunjuk serta bagaimana cara Allah memberi pemahaman atas petunjuk itu seorang utusan. Sebenarnya Allah punya cara yang jumlahnya tidak bisa dihitung dalam menyampaikan petunjuk. Tapi kali ini beliau hanya memberi satu contoh saja, dan satu contoh ini agar menyambung dengan penjelasan sebelumnya, yakni bagaimana cara membedakan ketika kita bermimpi melihat Nabi, dan sebagaimana kita tahu Nabi Allah Ibrahim juga pernah diberi petunjuk melalui mimpi. Mimpi ini apabila ditakwilkan berarti menyembelih anaknya, yang kita kenal saat ini dengan perintah untuk melakukan kurban. Mimpi para utusan Allah itu sesungguhnya hanya bisa diartikan oleh para utusan Allah saja. Jadi ketika para utusan itu diberi petunjuk seperti melalui mimpi, mereka tidak akan mungkin bisa meminta pendapat kepada orang lain. Kembali kepada Al-Mahdi yang diberi petunjuk melalui mimpi, ini hanya salah satunya saja yang disampaikan, di mana pada satu malam Al-Mahdi bermimpi sedang berada di Masjidil Haram di lantai atas. Di mimpi itu tergambar suasana masih pagi. Tiba-tiba ada sosok manusia masuk dari pintu arah sebelah kanan. Lalu sosok itu melakukan sholat subuh. Kemudian di sisi kiri Al-Mahdi ada sosok yang berkata kepada Al-Mahdi, itu beliau dahulu. Al-Mahdi yang mendengar perkataan itu mengartikan bahwa sosok yang disebut sebagai beliau dahulu itu adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan keesokan harinya, karena ada satu hal dan lainnya, Al-Mahdi berangkat ke sebuah pasar. Tidak jauh dari pasar itu ada sebuah masjid. Karena kebetulan saat di pasar itu sudah hampir mendekati waktu asar, Al-Mahdi pun pergi ke masjid itu, dan beliau masuk percis di pintu sebelah kanan, seperti pintu yang dimasuki Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di dalam mimpi itu. Setelah sholat asar, Al-Mahdi keluar dan meninggalkan masjid itu sambil berjalan. Di perjalanan itu barulah Al-Mahdi menyadari bahwasanya dia sudah melakukan seperti yang dilakukan sosok Nabi Muhammad di dalam mimpi itu. Dari mimpi inilah Al-Mahdi diajarkan dua hal. Pertama, Al-Mahdi diajarkan bagaimana cara memahami mimpi bertemu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan yang kedua, di sini Al-Mahdi diberitahukan perihal proses perjalanan waktu menuju kiamat, sebagaimana yang pernah disampaikan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tidak akan terjadi kiamat hingga sampai masa ke-40. Di dalam mimpi, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam melakukan sholat subuh
Sedangkan Al-Mahdi saat terjaga atau terbangun dari tidurnya melakukan kejadian di mimpi itu di saat sholat asar. Di sini memberikan pemahaman akan gambaran waktu kiamat. Bila diumpamakan waktu itu hanya sehari, maka perhitungannya waktu dimulai kehidupan itu saat subuh dan maghrib saat akhir. Dan kehidupan atau kiamat, dan sebelum maghrib Al-Mahdi didatangkan terlebih dahulu oleh Allah di waktu asar, atau lebih tepatnya subuh itu masa ke-10, Johor masa ke-20, asar masa ke-30, dan maghrib masa ke-40, atau saat terjadinya kiamat. Itulah yang bisa beliau sampaikan dalam pertemuan itu. Dan sebagai penutup, Al-Mahdi hanya berpesan, jangan pernah meragukan keimanan terhadap Islam hingga ajal menjemput. Cukup sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.